Puji Tuhan. Nama Yesus, nama luar biasa. Ada sesuatu di dalam nama itu. Terima kasih Yesus. Kita semua punya Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita mulai pembacaan Alkitab kita. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi juga supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, menurut adat Yahudi waktu itu, bertunangan itu sudah dianggap sebagai suami istri. Jadi Maria bertunangan dengan Yusuf, dan Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka bersetubuh. Mereka sudah menjadi istri menurut adat Yahudi, tapi sebelum mereka bersetubuh. Dan karena Maria hamil pada waktu itu, Yusuf mungkin ada pikiran bahwa ada penyelewengan atau sesuatu. Jadi meskipun dia seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama baik Maria, tapi dia ada niat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Di ayat 20 dikatakan malaikat Tuhan tahu isi pikiran Yusuf, maka dia datang dalam mimpi dan menceritakan kepada Yusuf kalau kandungan Maria itu bukan karena penyelewengan, tetapi karena Roh Allah yang ada dan yang mendatangkan benih kandungan Maria saat itu. Dan Alkitab juga mengingatkan Yusuf untuk menamai anak itu Yesus. Karena Yesus ini akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Umatnya, siapakah dia? Apakah umatnya maksudnya hanya orang Israel? Umatnya di sini adalah mereka yang percaya dan mengikuti dia. Yesus dalam bahasa Ibrani atau Hebrew artinya sama dengan Joshua, yaitu Yahweh save atau Lord save, Tuhan yang menyelamatkan. Dan Yahweh sendiri mempunyai arti dia yang menjadikan apa yang ada. Allah, dia menjadikan apa yang ada. Yahweh. Ayat 22, di ayat 20 juga ya, kita lihat ayat 20. Di situ dikatakan, kita lihat lagi ayat 20, Yusuf anak Daud. Kenapa malaikat harus memanggil dengan Yusuf anak Daud? Di sini malaikat mengingatkan Yusuf akan keturunan kebangsawanan dia, bahwa dia adalah keturunan Daud, keturunan Raja Daud. Jadi dia katakan, jangan takut,
engkau keturunan bangsawan, engkau mempunyai kedudukan, dan Allah sedang mempersiapkan engkau untuk menjadi bagian dalam kelahiran Sang Penebus, Mesias, Yesus Kristus. Di situ malaikat menguatkan Yusuf dengan mengingatkan kembali akan kedudukannya, siapa dia. Dia keturunan Daud yang sudah dari awal Allah mengingatkan, memberitakan kepada Daud bahwa dari keturunanmu akan datang seorang penolong, seorang Mesias. Dan dari situ kita lihat, kita lanjutkan untuk ayat yang 22 dan 23, malaikat mengingatkan Yusuf akan apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Jadi kita kembali lagi ke perjanjian lama. Di Yesaya 7 ayat 14 itu sama sekali bunyinya. Matius hanya mengingatkan nubuatan dari Yesaya di Yesaya 7 ayat 14 dan memasukkannya kembali di tulisannya di Matius ini. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini sangat familiar dengan kita ya. Kita tahu ayat ini setiap Natalan ada ayat-ayat emas, dan ayat ini salah satunya yang dibacakan oleh anak-anak. Ketika kita masih sekolah minggu, kita ingat itu, satu anak-anak dikasih ayat emas tentang nubuatan, tentang Tuhan Yesus atau tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini salah satunya. Jadi Matius mengingatkan kembali untuk nubuatan Yesaya di dalam Yesaya 14 tentang kelahiran Tuhan Yesus melalui Virgin Maria, seorang darah, dia katakan akan mengandung. Dan ayat 24-25, Yusuf bangun dari tidurnya dan dia melakukan apa yang malaikat perintahkan kepada dia. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersubuh dengan dia sampai Yesus lahir. Yesus dinamakan Immanuel, Allah berserta kita. Itu menyiratkan keilahian Yesus. Allah berserta kita. Dia Yesus, dia juga Allah. Dia juga Roh. Haleluya saudara. Kita mau belajar dari karakter Yusuf. Dia seorang laki-laki yang kita bilang gentleman ya. Dia tidak mau mempermalukan wanita. Dia menghormati nama baik wanita dan menjaga kewibawaan wanita. Tapi seperti manusia kita semua, dia juga mempunyai rasa takut, rasa malu, atau sesuatu yang membuat dia berpikir untuk diam-diam menceraikan Maria. Tapi puji Tuhan, malaikat Tuhan datang dalam mimpinya dan menceritakan semua yang harus dia lakukan. Yusuf tidak membantah, dia tidak menolak ketika dia harus menikahi Maria yang sudah mengandung saat itu, dan melakukan semua yang diperintahkan malaikat kepadanya. Ada kerendahan hati, ada humility, ada hati yang menurut, submissive, dan ketaatan, obedience dalam pribadi ini. Kita mau menjadi pribadi yang seperti Yusuf. Pribadi yang mempunyai kerendahan hati, mempunyai hati yang menurut, bukan cuma rendah. Tapi kalau engkau tidak menurut, kerendahan hati tidak berfungsi. Kita ada rendah hati, tapi kita juga mempunyai hati yang menurut. And teachable heart juga ya, hati yang mudah untuk diajar. Bukan kesombongan, bukan ketinggian hati. Dan yang ketiga, ada kerendahan hati, ada hati yang menurut, dan yang ketiga ada ketaatan, obedience. Sangat perlu. Kita punya rendah hati tapi kita memberontak, tidak ada ketaatan, kerendahan hatimu tidak berfungsi. Cerita kelahiran Tuhan Yesus di Injil Matius oleh para ahli Alkitab atau scholars ya, dikatakan bahwa Matius menjabarkan cerita ini dari titik pandang Yusuf. Dari titik pandang Yusuf. Jadi sedikit berbeda dengan tulisan di Injil Lukas. Pasal 1 ayat 26 sampai 38, judulnya
pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Judul mirip, tetapi di Injil Lukas, kita akan ke sana nanti ya, dari Matius kita akan ke sana, kita nggak tahu nanti minggu keberapa. Dituliskan tentang kelahiran Yesus dari Maria perspektif, dari sudut pandang Maria. Karena di situ diceritakan tentang Gabriel, malaikat Tuhan yang menemui Maria dan berbicara kepada Maria, mengatakan apa yang akan terjadi dengan dia dan seterusnya. Di Matius kita tidak banyak mendengar Maria disebut, cuma pada awalnya, pada ayat 18, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Cuma sekali disebutkan. Terus selanjutnya tentang Yusuf. Ya, akan sedikit berbeda dengan Injil Lukas ayat 1:26 sampai 38 nanti yang kita baca nanti. Ya. Ini dari sudut pandang Maria, dan di situ malaikat yang menemui Maria yang berbicara kepada dia. Jadi, saudara-saudara, satu peringatan kepada kita. Seperti Yusuf, kita juga mau taat, kita mempunyai kerendahan hati. Kita mau punya submisif, ya. Hati yang tunduk. Ketika kita menghadapi segala tantangan dalam hidup kita, meskipun awalnya kelihatannya sesuatu yang kita dapat itu tidak enak, tidak bagus, memalukan, atau banyak tantangan, tetapi ingat, janji Tuhan bahwa Yesus, Tuhan yang menyelamatkan itu, Dia adalah Allah yang berserta kita. Seperti ketika Yusuf takut, ada perasaan takut untuk menerima rencana Tuhan ini. Malaikat Tuhan ingatkan, jangan takut. Dari engkau akan turun kelahiran yang akan menyelamatkan dunia, juru selamat, dan dia akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dan kita yang sudah diberikan Yesus, Immanuel itu kepada kita, yang sekarang tinggal di dalam rohnya, di dalam kita. Jangan ada lagi ketakutan, jangan ada lagi kecemasan, kekhawatiran. Apapun di depan kita yang sepertinya kelihatan gelap, tidak ada jalan, sepertinya jalan tertutup, sepertinya tidak mengenakan, guncingan orang. Saudara, banyak sekali guncingan, gosipan, segala macam di dalam hidup ini. Kita akan tahu bahwa dalam hidup itu selalu ada dua sisi, positif dan negatif, yang pro dan kontra. Dalam segala hal, meskipun yang kau lakukan itu baik, pasti ada pro dan kontra. Mari saudara, kita maju terus. Kalau kita tahu, kita melakukan yang baik dan benar, kita tidak perlu takut, tidak perlu peduli dengan apa omongan orang. Kita maju. Karena roh Tuhan yang pimpin kita untuk maju. Karena Immanuel itu, Allah menyertai kita, itu ada bersama kita. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Sangat singkat. Tapi cerita ini kita sudah dengar beribu-ribu kali kalau kita sudah agak tua seperti ini. Karena setiap Natal cerita ini kita dengar. Puji Tuhan. Mari miliki hati yang submisif. Yang taat, dan juga hati yang rendah, supaya rencana Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, seperti biasa kita mau berdoa. Kita percaya bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam tubuh yang kotor. Kita mau bersihkan hati kita, karena dari hati keluar perkataan. Karena itu milikilah perbendaharaan kata yang baik di dalam hati kita. Sehingga apa yang keluar itu juga baik. Apa yang keluar itu juga membawa berkat dan manfaat. Bukan saja buat kita, tapi juga untuk orang lain. Oh, terima kasih. Jangan melihat situasi engkau. Perkatakan apa yang mau terjadi dalam hidupmu.
Seperti kalau kita ditanya, apa kabar pagi ini? Dengkulku masih sakit, kakiku begini, kepalaku masih pusing. Oh saudara, perkatakan apa yang mau terjadi dalam hidupmu. Aku sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saya seperti ini, saya udah 53 tahun, sepertinya tidak ada masalah. Masalah banyak saudara. Masalah banyak. Masalah lutut segala macam itu, tapi saya tidak mau memperkatakan lututku masih sakit atau oh aku jalan timpang karena lututku begini begitu. Aku berkatakan sehat, lututku kuat. Setiap saya makan, saya doakan, aku berkati makanan ini, biar apa yang ku makan dan minum memberi kesehatan bagi tubuhku, menguatkan tulang-tulangku, mengusir segala penyakit dari tubuhku di dalam nama Yesus. Katakan itu saudara. Ketika engkau mau makan, katakan. Janganlah kita katakan, Tuhan berkati makanan ini. Perkatakan, engkau punya kuasa dalam mulutmu. Perkatakan itu. Engkau mau makanan itu diberkati, perkatakan, berkati. Dalam nama Yesus aku berkati makanan ini. Dalam nama Yesus aku berkati anakku. Dalam nama Yesus aku berkati pundi-pundi keuanganku. Pundi-pundi minyakku, ya lumbung-lumbung makananku, aku berkati. Kita perkatakan sebelum kita melihat. Saudara, begitu banyak orang yang sakit. Saya menangis ketika melihat ada orang-orang yang mengirim-ngirim foto-foto di Facebook dimanapun. Saya melihat itu, saya menangis Tuhan. Oh saudara, begitu banyak sakit penyakit di dunia ini. Karena mereka tidak tahu bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Kita sudah nyanyikan tadi, Yesus, Yesus, there is something about this name. Ada sesuatu di dalam nama ini. Sesuatu itu apa? Keselamatan, kesembuhan, berkat, hikmat. Begitu banyak yang akan kita temukan di dalam nama Yesus. Mari kita mau berdoa untuk mereka yang sakit. Engkau yang sakit, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit dan tangan kananmu kepada Bapa di sorga. Oh haleluya. Ramata syaraka ramasande. Bapa, engkau ingatkan kami kembali bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Karena itu kami mau bersihkan Tuhan segala sesuatu yang tidak baik dari tubuh kami, terutama dari hati kami. Karena dari hati keluar perkataan. Kami mau hati kami diisi oleh perkataan yang baik, sehingga kami boleh mengeluarkan, memperkatakan kata-kata yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tumpang tangan dengan kuasa daripada darah Yesus, dengan otoritas Allah. Aku berkatakan kesembuhan untuk tubuh mereka, dari atas kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan daripada Yesus. Buka hatimu, percaya dan katakan, Yesusku baik, aku sembuh, aku sehat. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami percaya iman bekerja sama Tuhan. Dengan doa, kami mendoakan biar mereka juga memperkatakan, mengimani, sehingga kesembuhan boleh terjadi. Terima kesembuhan daripada Yesus. Haleluya, haleluya. Jangan lagi malas. Kalau engkau merasakan kelemahan pada tubuhmu, bangun, bangun. Asalkan kau bisa duduk, berdoa, baca Alkitab. Terima kasih Yesus. Ini kesempatan buat engkau ketika engkau masih bisa buka mata, masih bisa dengar firman Tuhan, baca dan dengar firman Tuhan, nyanyikan lagu pujian, penyembahan kepada Allah kita. Terima kasih Yesus. Mereka terima kesembuhan, mereka terima kekuatan, kesehatan daripada engkau. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang kekurangan, mereka yang mencari kerja. Engkau melihat Tuhan setiap tangan yang terangkat ke atas. Kami mengangkat dua tangan kami ke atas. Kami menadah kepada Engkau, sebab Engkau sumber berkat itu. Engkau Allah penyedia. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kami percaya
Berkat-Mu sudah menunggu Tuhan. Engkau sudah menunggu untuk mencurahkan berkat-Mu kepada kami Tuhan. Kami hanya mau mengetuk dan meminta. Kami meminta saat ini, tangan-tangan yang terangkat, pekerjaan mereka boleh dapat. Berkat jasmani, sandang pangan papan, boleh mereka dapat. Terima kasih Yesus. Engkau lihat hati mereka, jadi sesuai dengan perkataan mereka. Perkatakan, aku diberkati, aku dicukupi, aku mendapat pekerjaan yang sesuai dengan hikmat Tuhan, kehendak Tuhan. Hidupku berkecukupan. Perkatakan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun. Orang yang meminta kepada Engkau tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap kepada Engkau akan mendapatkan. Di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Saudara, kita akan berdoa untuk ketakutan orang-orang yang takut, orang-orang yang masih terikat oleh roh-roh duniawi, dan mereka yang masih ada kekhawatiran, mereka yang masih bertempur dengan pikiran mereka sendiri, hati mereka sendiri, ada perasaan dendam, ada perasaan iri hati, ada kemarahan. Mari kita bersihkan, kita berdoa. Taruh tangan kiri Anda di dada, tanda kerendahan hati kita, dan tangan kanan kepada Bapa di sorga. Oh Allahku, Engkau ajaib. Bapa, Engkau melihat setiap hati, ada kerendahan Tuhan. Kami taruh tangan kiri kami di dada kami, menandakan kami mau menjadi orang yang takut akan Engkau, yang merendahkan hati di hadapan-Mu, yang mau taat kepada Engkau. Tangan kanan kami ke atas, kami meminta Tuhan, kami mau minta kuasa-Mu untuk turun Tuhan kepada orang-orang ini Bapa. Mereka yang mengharapkan kelepasan, kami perkatakan kelepasan buat mereka yang terikat, buat mereka yang masih mengikuti nafsu duniawi, mereka yang masih serakah, mereka yang masih iri hati, mereka yang masih dendam, mereka yang ada kepahitan. Oh Bapa Sorgawi, Engkau lepaskan oleh kuasa Roh Kudus. Kami berkatakan itu keluar dari hati mereka. Dan aku lepaskan roh Allah, roh pengampunan, roh damai sejahtera, roh kasih. Roh ucapan syukur. Ucap syukur untuk apa yang kau miliki. Jangan mengingini ini dan itu. Cari kerajaan Allah lebih dulu. Segala yang lain akan dicukupi. Jangan terpaku dengan keadaan dunia yang menggelisahkan engkau. Pandang kepada Yesus. Hidupmu akan dikuatkan. Hidupmu akan dipimpin kepada kesejahteraan, kesukacitaan. Terima kasih Yesus. Saat ini aku berdoa, segala belenggu-belenggu dosa, segala ikatan-ikatan dunia, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau bebas, engkau lepas. Ketika engkau terima Tuhan Yesus di dalam hati engkau, ketika engkau meminta Roh Kudus untuk menguasai hidupmu, Tuhan menjadikan hidupmu baru. Terima kasih Yesus. Terima di dalam nama Yesus, sukacita, damai, sejahtera Allah yang memimpin engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Kita diberkati setiap hari ketika kita mulai sesuatu dengan yang baik, mengadakan mesbah doa, mengadakan pembacaan Alkitab, mengenal Allah lebih sungguh. Hidup kita akan dimenangkan. Kita pemenang. Haleluya. Kita bukan ekor, kita kepala. Dan kita bukan loser, we are the winner. Kita pemenang. Di dalam nama Yesus, nikmati hari saudara hari ini. Nikmati berkat Tuhan.